bahwa wawancara ini akan dalam YouTube akan didengarkan baik dari dalam negeri maupun di luar negeri, karena ada satu komitmen semua teman-teman dan Mbah Aksar akan berapresiasi dengan kegiatan ini. Contohnya, mereka akan mendirikan namanya gedung alumni Al-Bayan yang sudah kita lihat. Baik, saudara sekalian, kami akan mewawancari Prof. Kana. Setelah melihat Prof. Kana, melihat keadaan fasilitas maupun bagaimana semangat dari guru-guru serta kekompakan dari semuanya, staf maupun pengajar dari Al-Bayan, apa kesan Bapak terhadap kegiatannya di Al-Bayan? Silakan. Terima kasih Prof. Cid atas atensi yang diberikan kepada saya dan sahabat-sahabatku, para siswa, para guru, para orang tua, para wali murid, dan juga para pengurus yayasan dan juga para pendengar di mana saja yang saat ini sedang menyimak, bahwa ketika saya datang pertama kali ke tempat ini, memang awalnya adalah kesan adalah sebagaimana layaknya pesantren pada umumnya. Pesantren itu biasanya mendidik tentang keilmuan agama. Tapi begitu saya melihat, menyaksikan langsung tentang tadi ada sebuah event, yaitu sebuah pagelaran seni, itu justru saya baru menyaksikan bahwa pesantren tak lagi juga hanya sekedar melulu belajar tentang ilmu agama, tapi juga dididik bagaimana dia bisa bermasyarakat, sehingga dia juga diajarkan tentang bagaimana dia mencintai budaya. Soekarno bilang bahwa sakti bangsa karena budaya. Jadi sahabat-sahabatku, para pendengar semuanya yang menyaksikan dan menyimak tentang wawancara ini, bahwa betul sebagaimana yang pernah disampaikan dalam sebuah riset, yang kemudian riset ini dibukukan menjadi sebuah buku yang sangat fenomenal, judulnya adalah Working with Emotional Intelligence, seorang psikolog yang namanya Daniel Goleman, bahwa dulu orang-orang kita tua dulu gitu kan menghendaki bahwa kita ini menjadi orang-orang yang sukses ketika memiliki intelektualitas di atas rata-rata. Maka kemudian kita didoktrin, dicekoki oleh orang tua, kamu sekolah yang pintar supaya kamu ranking, kalau nanti kamu ranking, kamu juara, kamu bisa bekerja gitu kan dengan cepat. Konotasinya hanya dimensi sesaat. Kenapa? Dunia ini adalah dana yadnu duniawan, dunianan. Bahwa dunia itu hanya sesaat, ya, hanya sebentar. Nah, sementara di Al-Bayan ini bukan hanya sekedar mempelajari tentang ilmu dunia, budaya, kemudian tentang keilmuan, tapi juga tentang dunia akhiratnya dipelajari. Dan yang menjadi luar biasa, pesantren ini cukup lengkap dari sisi fasilitas. Bahkan saya yang hobi nge-gym, tadi lihat memang naluri nge-gymnya tadi udah kelihatan. Cuman saya nggak enak sama para remaja tahun era 50-an ya kan. Saya khawatir kemudian menjadi bulan-bulanan di antara para remaja ya. Gitu. Nah, sebab itulah makanya kemudian saya menyembunyikan diri gitu kan. Jadi kalau saya buka bajunya itu kelihatan, badannya yang kelihatan gitu kan. Kalau six pack-nya nggak tahu ya kan. Ya, jadi memang ini yang luar biasa, pesantren ini memang menggabungkan antara intelektual, emosional, dan spiritual. Intelektual dalam keilmuan, ya, baik ilmu tentang dunia maupun ilmu tentang akhirat. Tentang kecerdasan emosinya, kita datang sudah disambut sampurasun, ya kan? Masya Allah, luar biasa pokoknya ya, dengan ramah, dengan santun, dan bahkan yang luar biasa ini kan posisi teritorial lokasinya itu kan nanjak tuh. Orang kalau yang jarang olahraga, tadi saya menyaksikan banyak yang ngos-ngosan. Tapi di sini memang luar biasa. Memang akhirnya mau tidak mau dia tetap harus jalan kaki, dan insya Allah itu akan membuat sehat jauh lebih panjang umurnya. Sebagaimana remaja tahun 50-an itu masih tetap eksis, ya kan? Tetap masih remaja. Jadi tadi ketika ngedengerin nyanyian itu cuma tergugah tuh. Baik, terima kasih. Dan bagaimana yang tanggapan Bapak bahwa di sini dari mana duitnya barangkali ada banyak. Dulu cuma sekitar berapa 240 meter bikin sekolah ini yang mendirikan Presiden Gus Dur, tempatnya di kolong masjid. Tapi dengan semangat luar biasa jadilah sekolah macam ini.
Dan satu hal, fasilitasnya. Kami menempatkan guru adalah sebagai apa, yang kami harus hormati. Guru-guru semua, guru-guru disediakan rumah, bahkan setiap bulan, setiap tahun berganti-ganti seperti umroh dan haji. Akan tapi harus ingat bahwa namanya yayasan, saya dan beberapa teman-teman tidak ada sikit pun untuk mengambil keuntungan di sini. Yang namanya yayasan adalah penyelenggara kegiatan yang melaksanakan pendidikan. Kalau ada kegiatan duit, bukan untuk yayasan ini, tidak ada sedikit pun semua untuk guru-guru dan itu pembangunan. Jadi pembangunannya luar biasa. Nah, untuk itu tanggapan Bapak soal ini gimana? Ada ayat suci Al-Quran surat ke-29 ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah menyampaikan, jika sekiranya apa yang kita lakukan adalah sebagai dalam rangka untuk mengharap ridho Allah, maka janji Allah akan didatangkan orang-orang yang satu frekuensi, yang senantiasa untuk berbuat baik. Nah, guru-guru yang ada di sini adalah guru-guru yang soleh, guru-guru yang tulus, guru-guru yang senantiasa mendermakan pikiran dan juga perhatiannya serta keilmuannya untuk kemajuan generasi-generasi penerus. Dan inilah sedekah yang terbaik. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar pada tataran teori, tapi tataran action. Karena dalam konsep Islam itu bukan teori, bukan penguasaan dalil, itulah sebuah proses. Tapi sebenarnya ujungnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang beramal soleh. Amal soleh itu action dimensinya. Jadi kalau di dunia menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang berkuasa, maka saya yakin kelak dari Al-Bayan ini akan lahir tokoh-tokoh bangsa. Amin. Bahkan akan lahir menjadi pemimpin negeri. Amin. Yang akan menggantikan orang-orang yang saat ini memimpin. Mereka nggak akan mungkin lama, kan paling lama menjabat itu pun kalau pilih lagi kan 2 periode. Kalau nggak dipilih lagi ya sudah selesai. Nah, sebab itulah kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, maka itu akan berakhir negeri ini. Nah, sebab itulah para pengurus yayasan YBUSS ini itu luar biasa. Sebab itulah saya mengapresiasi yang luar biasa, dan apresiasi ini saya wujudkan dalam bentuk doa. Mudah-mudahan apa yang sudah didermakan, apa yang sudah dilakukan ini menjadi amal jariyah, menjadi amal soleh yang kelak menjadi bekal di akhirat untuk bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dituangkan dalam Al-Quran surat 18 ayat terakhir, yaitu 110. Apa itu? Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbi fal ya'mal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jika sekiranya engkau ingin jumpa dengan Allah, karena jumpa dengan Allah itu adalah sebuah level tertinggi, ya, the ultimate happiness, puncak dari kebahagiaan yang ada, itulah ketika berjumpa dengan Allah. Kita berjumpa dengan fans, itu bahagianya luar biasa, gitu kan. Ini berjumpanya dengan Sang Maha, dan kemudian itu nggak ada lagi penghalang, tidak ada lagi hijab. Nah, itu syaratnya adalah dengan amal soleh. Nah, para pendiri yayasan YBUSS ini yang diprakarsai salah satunya oleh Prof. Chief, mudah-mudahan ini menjadi sarana tentang amal soleh. Mungkin tidak pakai dalil, tidak pakai ayat, ya kan, meskipun tidak hafal, tapi cenderung lebih pada dimensi praktis, ya, praktisi, langsung pada dimensi action, gitu kan. Bukan lagi hanya sekedar cuap-cuap, ceramah, ide, gagasan, tapi betul-betul diwujudkan. Yang diawali dengan 200 meter, yang kemudian sekarang berapa? 5 hektar. 5 hektar. Dan itu janji Allah real, Allah perlihatkan kepada kita. Dan ini menjadi sebuah ayat nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sekiranya kita nih menuju Allah dengan mengharap ridhonya, maka Allah akan datangkan. Prof. Chief dikasih sehat. Teman-teman, saya lihat tadi saya ketemu dengan kawan lama yang dulu adalah Sekretaris Menteri BUMN di eranya Pak Dahlan Iskan, Pak Wahyu Hidayat. Termasuk salah satu pendirian, anggota, ya, dan itu sahabat lama, ya kan. Dan alhamdulillah itu masih tetap bugar, sebugar ibu-ibu yang saat ini, ya kan, lihat masih tetap happy, ya. Dan satu lagi untuk diketahui bahwa kegiatan Al-Bayan juga berkaitan dengan masyarakat.
keberadaan Albayan di sini juga diharapkan berguna buat masyarakat. Nyatanya satu contoh satu-satunya barangkali sekolah SMA yang mempunyai ambulan untuk masyarakat. Di situ ada klinik ada dokter mantan alumni dari Albayan menjadi dokter. Di situ tidak bayar, silahkan berobat ke sini. Dan satu hal lagi bahwa semuanya hebat, semata-mata guru-guru. Barangkali kami berharap kalau ketemu di sini menangis sekarang guru-gurunya merasa bahwa ini adalah milik kita bersama, dan kami dari yayasan tidak pernah berharap sesuatu untuk pekerjaan kita pencemaran tapi rindu. Dan ternyata sudah diketahui berkembang itu satu di sini, kemudian untuk putrinya di Serabing Tanah, kemudian di Gualpala, dan kawan-kawan di sana, kemudian di Cianjur, kemudian di mana ada dua lagi di Sawangan, kemudian di Anyar, dan semua dari Masjid At-Taqwa sering kami bawa ke tempat-tempat ini semata-mata untuk amal ibadah, bukan untuk pamer. Maaf sekali itu bukan pamer. Seperti halnya kan dua kecil buat itu bukan pamer. Menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari amal ibadah. Dan sekarang lagi membangun di Palembang, di Lahar, sama ada yang balik langsung di desa. Nah, untuk itu terakhir kesan karena suka jelajah dan bagaimana harapan ke depan dari Albayan, sekolah Albayan ini. Silahkan. Kalau harapan saya justru ini harus diperbanyak yayasan ini, supaya apa? Yaitu generasi penerus ini, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak saat ini, kapan lagi? Tapi itulah, mulai dari yang terkecil, mulai saat ini, mulailah pada diri sendiri. Perhatian itu bisa dilakukan dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk doa pun, itu menjadi sebuah sarana kebaikan. Maka kalau kita nggak menjadi bagian ini, minimal jangan nyinyir gitu kan. Nah, itu karena itu kan menjadi energi negatif yang kelak itu akan kembali pada diri kita. Jadi harapan saya bahwa Albayan ini bukan hanya sekedar, sekarang berapa, 9 ya? Ada 9, tapi terus di setiap provinsi kalau ada perwakilan yang bisa saja dilakukan dalam bentuk kerjasama ataupun dalam bentuk yang mendirikan sendiri atau menggandeng pemerintah gitu kan, yang insya Allah itu kalau kemudian sudah ada hasilnya itu akan mudah mendapatkan dukungan dari semua elemen. Tadi kan kita juga dihadirkan ada yang namanya Prof. Dudung mewakili pemerintah kan sebagai penasehat presiden dalam bidang pertahanan dan juga dalam perhatian industri ya, industri pertahanan. Nah, jadi memang harapan saya ini mudah-mudahan dengan generasi-generasi penerus yang memang dia secara intelektual dia juga betul-betul kompeten, secara emosional dia matang, secara spiritual juga matang. Maka kalau 3 aspek ini kemudian dimiliki oleh generasi-generasi yang memang diajarkan di Albayan ini, insya Allah ke depan ini negeri kita, apa yang dicita-citakan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah akan terwujud. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, terima kasih banyak atas segala partisipasi dari Prof. Karena sudah belajar. Dia sengaja datang ke sini untuk memberikan semangat pada kami para yayasan atau guru-guru yang melaksanakan kegiatan ibadah di Albayan ini. Sekali lagi banyak terima kasih, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri mendengar acara ini dapat mengembangkan kegiatan Albayan dengan baik. Terima kasih. Bila ada berfalidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus buat wakil yang memberikan